Tenangan nih kamu. Bahasan dulu bisa rebutan ayam aja kira. Oh, ayam sih. Bukan mungkin napas dibuntel kan siji. Bisa ada bagiannya ya. Tadi bukan mah ayam siji kan. Yang tahu wah rawut. Ini tapi tunggu yang paling hebat. Bakasan pinter ya kayak pengen maaf ya, maaf ya orang seni ya, maaf. Tidak keseluruhannya kayak gini sih ya. Kayak Rizal pengen pakai solil lawe akhir mungkin segar. Oh, jadi ditutup kayak. Tutup juga udah jaluk. Ini kayaknya Seperti mana suaranya Rizal ya? Oke. ya. Sepisan sunyayangi. Wis gak Satu ini ya, Biasa ngadepin. masih mending kan undur panggung kayak lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning sarang kula Iwan ning channel Iwan Aprianto. Channel sing ngebahas kupas tuntas sisi lain perjalanan karir, perjalanan hidup seniman lan seniwati sing anak ning Indramayu. Nah, alhamdulillah sekian kula berkesempatan TTSD atau tahun-tahun sekarang dewek ning Raden Rizal minangka seniman sing Lingga Buana. Nah, alhamdulillah sekian kula nakoni ora dewek kan ki. Kula dibaturi karo Mas Arif. Mas, channelnya apa, Mas? Akun atas studio. Jangan lupa subscribe dan komen juga ya, guys. Oke, Mas Rizal langsung ning segmen TTSD. Jadi anak segmen TTSD takut-takut karepe dewek. Jadi kok pula ki nakoni ki pokoknya mah nakoni perjalanan karir dan sebagainya lain-lain lah. Ya, siap ke? Siap. Oke, langsung di pertanyaan pertama. Oke, awal karir terjun di dunia seni kulaman Hollywood kuning tahun pira kok? Kayaknya ya bahasan takon mulai awal dari seni itu orang ingat. Oh, ya kisaran mungkin ya. Kisaran ya tahun 8 lah. Ya 8 sekian lah. 8 sekian. Ya, Nah, 1908 lah. iya, ning panggung wis pernah nyinggahi panggung Lindi Beku, organ atau mungkin sandiwarane. Ari sandiwara sih hampir keseluruhan ya seniman Indramayu. Khususnya sandiwara, tapi kalau masalah organ kan nanti coba yang dinarang kan. Tapi bahas nih dunia panggung sandiwara ya kayak hampir menyeluruh lah. Walaupun iya sepanggung, taruh panggung tapi pernah. Intinya udah pernah wis disinggahi ya. Siap. Kalau ke teman-teman yang lain sering kita tanyakan itu tentang karir awal itu dan sebagainya. Tapi saya pengen nanya ini dulu, Bang. Dulu awal masuk dunia seni itu, dunia peran itu mulai itu karena kebetulan atau keharusan dari orang tua ataukah memang ada inisiatif sendiri gitu kan? Wah, saya kedepannya pengen jadi dalam sandiwara nih, jadi vokalis nih gitu. Monggo Kang Rizal. Jadi dari mulai awal karir di dunia seni panggungnya intinya gini. Keluarga saya kan disusukan itu Tugalgugum Cirebon tuh ya. Oh, berarti aslinya bukan dari Indramayu pemirsa ya, dari Cirebon. Susukan bapaknya. Susukan Raja Sri gitu. Halo orang Susukan, ada nggak di sini orang Susukan? Oke, emang nggak dilanjutkan. Dulunya kan kakak saya juga kan dalam sandiwara ya, pemeran sandiwara juga. Nah, waktu itu kita masih sekolah. Cuman karena kakak saya selalu ngajak ayo ikut katanya kalau libur dia bawa barang kan Awalnya bawa hanya mengantar ya. mengantar terus dilihat-lihat kan enak juga ya jadi dalam ini ya kan banyak cewek terus kakak saya kan dulunya ganteng ya kakak saya tuh ganteng dulunya pasukan tempur juga Masuk Kang Rizal juga ini. ya bukan lah kalau saya Intinya sudah menjadi pasukan tempur terus terus kalau dulu tuh istimewa sekali kalau dandan sama pemain perempuan peran perempuan dicolaknya tuh Iya. jadi saya tuh timbul kayak enak apa ada di dalam Ada ketertarikannya. kan guru dipai kan esik-esik kalau di amplop kan Di dipai kan
Lama kelamaan, oke jujur ya, sekolahan bolos, mending bolos. Waya mangkat kasih rumah banyak suruh kakak. Jangan ditiru Bang Haris. Biasa kan jadi. Iya, menjelek ya ditiru. Iya, itu sih bagus ya. Nah, pas itu keluar SMP. Saya niat terjun. Intinya begini. Mungkin ya pikiran orang ya dulu itu mungkin sama sekarang kan lain. Prinsip saya prinsip tololnya tuh keluar gini. Kalau sekolah saya keluarin duit kan. Orang tua kan bayar sekolah gini. Iya, betul. Kalau kita manggung kita dapat duit di situ. Makanya dari situ kita keluar sekolah hidup mandiri. Saya merantau di Indramayu waktu Itu keluar sekolah itu tingkat SMP. Tahun berapa itu kira-kira? Mungkin pemirsa juga penasaran. Iya, betul. Tahun Karena SMP itu nggak lulus ya. Oh, enggak lulus. Oh, berarti nggak dapat ijazah. Jadi kita dapat ijazah SD, terus SMP kelas 2. Waktu itu STM Jatibarang. Kita kan sekolahnya di Jatibarang. PU apa PGRI? PU ini. PU-nya. Yang pernah sekolah di PUI ini alumni ini. Nggak ingat tahunnya tapi waktu itu kira-kira berapa, ibaratnya berapa tahun lah. Terus kita keluar dari situ. Kita manggung ya sampai sekarang jalan. Di situ juga kita pasukan tempur. Pasukan tempur Waktu dulu. awalnya ya. Awal. Berarti orang langsung jadi raden ya. Pasti proses-prosesnya ya. Jadi sebetulnya pada saat sekolah juga itu sudah posisinya suka manggung ya. Suka manggung. Cuman waktu itu belum full gitu ya. Belum asli terjunnya, masih ikut-ikut ya. Iya. Makanya kalau di rumah itu kalau kakak saya latihan tempur tuh ya saya tuh kalau kakak udah pulang saya sendirian. Melu ya, ikut. Jadi memang berperan sebagai pemeran itu agak gampang-gampang susahnya ya. Susahnya kalau tidak ada yang ditiru. Ya. Gampangnya ya tadi karena sudah ada yang ditiru tinggal melanjutkan. Iya, tinggal melanjutkan dan terus kita terjun seni itu kita berkiblat sama siapa kan? Iya. Berkiblatnya sama dia, kita harus ikut karakternya dia, segi pembicaraannya dia kan. Apalagi kalau di sandiwara kan kita harus mempunyai bahasa-bahasa ramah ya, bahasa-bahasa serbonan lah. Ya. Selain sama Tarling kan omongan kita mengkenen kan, ibaratnya cuma cerita rumah tangga. Kalau di sandiwara tuh intinya tuh sejarah ya. Terbukanya gini, saya tuh namanya bukan Rijal, namanya ini. Kita adanya di sini. Terus kita menyesuaikan karakter yang dibawakan itu ya. Jadi benar-benar all out ya gitu. Kalau ya maaf ya bukan merendahan, kalau masalah di dunia Tarling bagi saya itu gampang. Karena omongan kita mengkenen ya. Terus ceritanya cerita apa sih, cuma rumah tangga. Berarti mungkin ada perbedaan antara kita berperan di sandiwara sama di Tarling ya. Beda lah jauh. Kalau di sandiwara kan mungkin ada membawa kayak sejarah-sejarah ya. Iya, kita juga harus membawakannya tuh harus konsentrasi penuh intinya satu mengingat nama saya bahwa saya tuh bukan Rijal, ibaratnya Sunan Kalijaga ibaratnya. Bisa jadi peran tersebut ya. Iya. Terus kita ketemu sama itu namanya itu, terus kita tujuannya ke situ kan harus fokus ke situ. Iya betul. Benar-benar yang namanya pemeran ini harus menjiwai apa yang diperankan. Iya betul. Oke, itu kendalanya kita di situ. Kadangkala kita ada keinginan tapi tidak mau berperan. Iya. Oke Kang, terkait dengan kegiatan Kang Rijal ini, tujuan pertamanya itu terjun ke dunia seni itu apakah lebih kepada pemain sandiwaranya apa penyanyi Kang? Masalahnya saya sempat lihat beberapa YouTube itu Kang Rijal menyanyi ya begitu. Jadi sebetulnya yang ditekuni Kang Rijal ini dua-duanya apa memang salah satunya saja gitu? Gini ya, bingung kalau masalah begitu. Oke, saya jawab ini. Saya mulai terjun ke sandiwara pun sudah menyanyi. Sandiwara yang dulu ada nyanyi itu saya yang nyanyi. Sama Belong. Plumbon Indramayu itu. Dua orang itu jadi vokalis sandiwara, cuma ada dua dulu yang jadi vokalis sandiwara, cuma saya dan Belong. Nah, kalau sekarang merata. Hampir setiap sandiwara ada. Nah, makanya Nada Ayu, Nunung Alpi itu ngambil saya tuh ya karena satu bisa nyanyi, kedua kali mungkin di dalam perang agak bisa. Boleh nanti di akhir-akhir segmen Mas Rijal nyanyi ya. Barangkali buat apa ya, ingin fans-fans yang melihat kan ingin mendengarkan suaranya.
ya biasanya sering mendengarkan mungkin di panggung gitu. Kalau di rumah kan pembawaannya mungkin agak berbeda. Beda lah, agak gemeteran gitu. Ya Mas Rijal tuh emang mungkin dari basicnya keturunan darah seni atau gimana, kan tadi bilangnya kakak saya sendiri seorang seniman juga, apa mungkin orang tua dan kakeknya juga mungkin dulunya seorang seniman atau Orang gimana? tua itu dulunya seniman, tukang jerimpi celang seniman. Joget ya, nari. Di Cirebon itu intinya kalau susu kan Tegalubun nggak ada yang namanya seni, mayoritas dagang semua. Iya, iya. Ya kan, dagang pakaian. Sampai sekarang juga Ya, gitu kan ya. mayoritasnya dagang, tapi ada Setidak. segelintir manusia yang meneruskan. Iya. Akhirnya ya begini. Tapi alhamdulillah walaupun kita dari orang Cirebon, tapi kita diterima di masyarakat Indramayu kan. Kita walaupun kasarnya lama-lama uang kan merantau jadi jaga uang jadi dalang, tapi bisa dikenal di masyarakat. Ya orang Susukan itu harus bangga mempunyai Rijal, Iya, karena pasti. satu orang lah. Itu kan Iya, orang Indonesia teman-teman juga. kita nggak ada yang Jadi lanjut. intinya wong Susukan mah jarang sih terjun di dunia seni. Langka. Kebanyakan mungkin Jahit. usahanya jahit, Dagang. ya, wirausaha lah intinya mah. Dan mungkin kalaupun ada juga segelintir orang yang masih Rijal, Iya, orang iya. Susukan Tegal Lubuk. Jadi mungkin Bahkan harus nggak ada. bangga. Sedikit. Kalau jadi penyanyi ya banyak orang. Tapi kalau jadi seniman Indramayu, maksudnya dunia cerita, sandiwara nggak ada. Nggak ada. Yang tulus lanjut itu nggak ada. Cuma saya, kakak saya pun udah selesai berhenti sekarang. Sekarang pensiun. Pensiun, jadi setelah servis HP. Oke, Kang Rijal, tentunya dalam perjalanan karir kan tidak semuanya mulus itu. Wah pasti. Bahkan orang melihat itu mulusnya aja. Iya. Pas enaknya ya. Iya, tidak tahu terjalnya perjalanan karir Proses-prosesnya, ya, proses-prosesnya seperti apa. Nah, yang paling sampai sekarang berkesan waktu di-Kaliku perjalanan Kang Rijal menuju puncak sampai dengan Iya, sekarang itu betul. bisa diceritakan nggak? Ibaratnya apa ya, suka dukanya ya. Iya, suka dukanya. Dukanya begini. Dukanya seorang seniman sama kayak lagunya Bang Raji Roma Irama. Iya. Apa gitu, di saat istri mau melahirkan, aku punya anak ya kita Iya, iya. Kita sedang manggung kita umumnya. sedang manggung, tuntutan seorang suami, tuntutan seorang rumah tangga. Disitulah Tetap ke itu hanya profesional. tanggung jawaban kita Tanggung jawab, di ya. atas suami kita. Iya. Antara Suami ya, antara sebagai suami dan sebagai seorang profesional. Profesional Ya. seniman. ya, maaf mungkin mantan istri saya juga mungkin ya, yang sudah punya anak sama saya mungkin bisa lihat ya, nonton sekarang. Iya, bisa dipahami lah Iya. kita yang Jadi gini, saya punya anak memang waktu melahirkan sering ditinggal sama saya. Pas ibaratnya melahirkan nggak ada saya, itu ada. Pada profesi ya, tuntutan profesi. Tapi ya saya tanggung jawab, maksudnya sama mertua atau sama siapa, tolonglah tungguin saya tugas seni kan. Yang penting anak kita selamat, sehat, dan saya itu bisa menjalankan kewajiban seni Iya. juga. Itu dukanya. salut untuk Jadi intinya kayak Mas Rijal mah bukan karena emang benar-benar meninggalkan, karena dari Mas Rijal sendiri punya tanggung jawab untuk menjalankan satu tanggung jawabnya menjadi seorang seniman. Dan kebetulan di saat pas momen-momen istri melahirkan, Mas Rijal ada panggungannya, jadi akhirnya mungkin ditinggalkan karena tanggung jawab. Nah itu di ruang lingkup keluarga ya Kang ya. Nah misalkan kalau di ruang lingkup kerja nih Kang, Nah, loh. misalkan apakah ada yang membuli, ada yang tidak suka dengan karakter Kang Rijal gitu. Kenapa sih Kang Rijal yang jadi ini gitu? Misalkan Ya, gini ya, kalau masalah di dalam panggungan ya, kita harus profesional. Gini, profesionalnya gini. Iya. Walaupun misalkan katakan saya ini seorang senior misalnya, dia itu lebih bawah daripada kita. Tapi kalau kita sudah menggelut di dalam aktor, Rijal harus jadi aktor gini misalkan, ya nanti di atas panggung gini-gini, ya harus menerima. Iya. Itu harus profesional, harus transparan. Jangan ada benci, jangan ada dendam di antara kita. Karena itu adalah
apa namanya, tugas kita menghibur masyarakat dan memberikan tuntunan, kalau bisa memberikan tuntunan buat masyarakat. Karena pada dasarnya Ya, satu tim ya Kang ya, Iya. satu tim. Bagaimanapun ada wadah yang harus benar-benar dijaga dengan karakter-karakter ya, masing-masing. karena pengalaman saya dari dulu banyak sih ya, waktu pasukan tempur ya, pas perang ning dulu salah langsung temenan. Pernah yang kayak gitu? Oh, ya, sorry. Berarti mungkin tidak karena profesional. kesalahan teknis atau gimana sih? Iya salah, karena kalau ngasih nama ilok mabok, pengen kan. Salah nih, ya mulanya gak bekas yang perang, bekas golok dulu aku. Iya, gitu. Iya, aku bekas golok. Jadi sering kesalahan teknis tuh ya? Ya iya, bahkan bahasan kesalahan teknis walaupun golok betul yang arane galak golok. Belakang ya makan jasa kok udah. Oh, berarti sing digawakan penduduk properti sing asli Ya, bener-bener. memang properti sing sandiwara. Ya golok memang golok asli tapi kan kata kena. Iya. Lah ada pera. Tapi kan yang arane besi kan. Tapi bahannya besi ya. Iya, hari kena ya pasti jalan kan. Iya, jadi bener-bener Jadi alat asli ya. iya, walaupun tumpul. kakak saya pun pernah ya, sering lah intinya kakak saya sampai berdarah-darah di panggung. Ya saya tahu, saya bopong ke dalam ya nggak ada begini gitu. Itu kan harus profesionalnya di Profesional situ. ya, karena Itu memang tidak sengaja. bagian dari Iya, nggak resiko dan sengaja. tanggung jawab ya, karena Iya. emang nggak sengaja. Makanya saya pesan sama dalang intinya ya, bukan saya mengkhotbahi ya, bukan saya menasihati, ya mencuri, bukan. Silakan minum yang suka minum, tidak melarang. Tapi intinya fokuslah dalam bekerja. Pada saat dia Fokus, tampil itu harus fokus dan harus profesional, harus bisa menyesuaikan diri dan harus bisa memaafkan Iya, satu benar. sama. Jangan sampai pas kita kerja atau mentas ada apa ya, karena mungkin gak fokus jadi mengakibatkan kesalahan teknis sampai ya mungkin kena. sampai di bawah panggung pun itu. Nah, iya seru itu. Oh, di belakang pelir tuh langsung berantem dia. Udah saya bilang ngurusin apa, dia aja salah. Ya kalau dia salah ya sudah, nanti tinggal dibenerin aja nantinya kan begitu. Jadi memang ternyata di dunia panggung hal seperti ini sering ada terjadi, sering. Tapi mungkin kalau orang yang benar-benar memahami satu bentuk itu sebuah resiko nggak akan Nggak dijadikan terjadi satu ya. masalah karena mungkin nggak disengaja. Ya. Tapi mungkin setiap orang setiap pemikiran kan beda. Ada yang kamu kok kena beneran atau gimana ya Mas. Jadi intinya ya kembali ke seniman masing-masing. Kalau mau menyadari itu sebagian dari resiko kita sebagai seniman. Betul. Nah gitu. Tadi kan Mas Rizal yang ditanyakan Mas Arif kan dukanya gitu. Sekarang nih saya mau tanya gitu. Jadi bahasa Indonesia. Boleh. Kebetulan Mas Arif bahasa Indonesia host kita gitu. Dan ya wis kita bahasa Indonesia guys. Jadi Mas Rizal yakin jawab dikit ya. Mas Rizal mau kan Mas Arif nakoni dukane ya Mas Rizal. Ya. Saking kulawan Oliver ku sukane enake dari seorang seniman ku apa baik Mas Rizal? Banyak. Widih, banyak guys ya. Apa? Iya. Salah Tentunya satu banyak ya. sukanya Iya, ya. iya. Karena jeblenya kan tadi udah dalang ya, sukanya. Satu tadi kembali ya, duit dipakai, Widih. mangan dipakai, Iya. kan? Beres ya. Iya kan? Pulang bersih lah ya. Badannya bersih, wong habis bayar. Ada badan kan kudu sing lebih Iya, cerah. iya. Popularitas ya Popularitas. bisa tebar pesona lah Wah, pesona nih. Ya, supaya dan yang tidak bisa dilupakan kalau seni sandiwara itu yang saya tidak bisa lupakan sampai sekarang pun. Tadinya saya mau berhenti beneran manggung. Mau op kenapa Om? Ya kan intinya pengen istirahat dari kecil kan. Pengen istirahat dulu tapi nggak berhenti, pengen istirahat dulu. Vakum Iya. vakum biasa ya, sekedar vakum. Sing tidak bisa dilupakan kalau makan di atas panggung. Momen-momen sing paling gak kangen. Bareng-bareng dengan teman-teman ya. Tapi saking wis mending rada rapi. Bengen mah bakasan mangan di panggung. Bakasan durung bisa rebutan ayam aja kira. Oh, ayam sih. Jadi- Bengen mungkin mapas dibunteli kan siji-siji. Iya, iya. Bisa ada bagiannya ya. Tadi bengen mah Iya, ayam iya. siji kan. Yang tahu wah rawut. Bener-bener. Ini tapi Iya, itu iya. salah satu bentuk kamu keseruannya ya. Mas Keseruannya, Rizal. Jadikan seneng. satu Mangan ajang ya. keseruan, momen-momen karo batur ya. Dan memang sangat berkesan menurut Berkesan, saya. Iya, pasti. Kayak lingan ada lebak udah pengen ketemu korban mangan rebutan Sing masa-masa kuliah, tapi kini sudah bisa terulang ya. Ah. Karena mungkin saking mau teratur lah sana bagian. Oh, tukang baru guys tekas yang pesen kopi apa? Ngomong. Iya. Oke. Ya. Itu suka ya. Ketemu korban batur-batur kan intinya kan gini. Misalkan ya, contoh kita orang Jatisura, teman kita orang situ, nanti kita kumpul di panggung, Iya. satu Satu wadah. wadah, ya. Iya. Nah kita ketemu bareng, Bisa ngobrol. say halo lah. Temu kangen terus ya. Kamu kangen, Bisa menceritakan pengalaman iya, gini. setelah op ya misalnya kalau nggak ada panggung terus Itu ada panggung. sukanya. Jadi saling tukar pikiran.
kan kalau orang misalkan kita istirahat di rumah kan pikiran penat, jenuh kan pasti akan memikirkan ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu sama teman, setidaknya sudah terhibur lah. Meskipun tadi makannya rebutan. pun momen-momen paling gak kanku. Maksudnya emang ya pas rebutannya itu ya. Jadi kalau batur kan seru kan. Mulane bakasan pengen belum bisa nyanda ayam ya aja ke dalang kan. Jadi intinya mas apa sih bisa rebut pun sing paling hebat. Bakasan pinter kayak pengen maaf ya maaf ya orang seni ya maaf tidak keseluruhannya kayak gitu sih ya. Kiri Rijal pengen bakas solil lawe ya bikin segar. Oh dari ditutup kayak itu juga udah pernah jaluk. Ini kayaknya jangan ditiru nih. Tapi ini intermezzo ya. Seru-seruan dulu ini. Oke, jadi teman-teman Kang Rijal ini perannya di dunia perperanan itu ya sebagai dalang, sebagai dan terakhir ini sebagai Raden. Jadi kalaupun penasaran dengan Kang Rijal, mungkin sudah ada banyak di YouTube yang sudah beredar Kang Rijal seperti apa di panggung dengan di rumah itu memang nggak jauh beda ya Kang ya. Cuma tampilannya saja yang berbeda. Tampilannya saja yang berbeda. Oke, jadi begini Kang, maksud dan tujuan kami YouTuber dari Sukagumulang ini Penata Studio dengan Kang Prianto ini semata-mata pengen sih seniman-seniman yang ada di Ciayi Majakuning, khususnya Indramayu, pengen saya itu kira-kira dikenal masyarakat lebih lagi. Oh iya. Syukur-syukur secara nasional, syukur-syukur tadi secara internasional kata Kang Wakoslet maksudnya itu. Jadi berbicara tentang itu pernah nggak Kang? Sampai diundang ke luar negeri atau luar kota di luar Indramayu atau tingkat nasional begitu? Ini ya kepopularitas apa sih? Popularitas kayak ada di kayak kancil popularitas zaman dulu dengan sekarang itu beda. Ketenaran kita Ustaz jawab ya. Ketenaran kita bengen di rumah YouTube, di rumah HP sekarang. Jadi keterbatasan lah. Keterbatasan. Ya. Mungkin lamun tenare kita waktu itu. Mungkin masa-masa akhirnya. Masa skin kan karena canggih ya internet dan sebagainya. Mulane zaman skin ya maaf maksudnya ya ibaratnya aneh lah selagi kita bergaul kalau fan penggemar yang bagus ya insya Allah bisa kemanapun juga. Iya. Karena kita lewat itu ibaratnya kan dikenal orang ya. Kalau hari bengen mah yang ngebebet tulala tulit. Ya kan. Jadi lamun anu ka istilahnya ka kurang apa ya kepopularitasannya Mas Rijal kurang terangkat di publik ya. Karena emang waktu bengen kan dulu ada YouTube, media sosial media, Facebook dan sebagainya kan. Tapi kan sekarang kan wis canggih ya Mas Rijal karena wis YouTube, ada YouTube, ada sosial media lain-lain. Tapi walaupun mungkin ya kita harus bisa bersyukur berarti masih kedeman ya. Masanya kayak masih kedeman. Dan menurut saya Kang Rijal ini terbilang populer loh. Sebagai Raden, namanya sebagai Raden ya. Raden baru. Baru berapa bulan? Iya, kalau dikatakan bulan sih mungkin baru 1 bulan. Baru 1 bulan teman-teman. Udah masuk Raden baru ini. Tapi ini sangat sukses sekali saya bisa ketemu sama Raden baru. Yang dulunya sebagai pemeran penyanyi biasa ya. Darling. Bukannya kata kata-kata yang salah, entah itu di atas panggung, ya saya pribadi mohon maaf lah intinya. Ya, minta maaf ya kalau misalkan lebih pinter, lebih senior daripada kita silakan. Mohon dikoreksi ya. Koreksi sedikit ya, kayak gitu aja. Nah, ya berbicara tadi ya mengenai segala hal yang udah disampaikan ku Mas Rijal, lamun olima anabi pesan-pesan ya bukan bermaksud Mas Rijal buat menggurui wong sing delang atau sesama seniman. Ana beli pesan seniman sing pengen disampaikan Mas Rijal ke para seniman sing delang khususnya sing Indramayu. Ya intinya gini aja ya, saya cuma bisa memberikan pesan kembali ke awal waktu kita diwawancara. Intinya kita sebagai seniman harus mempunyai tanggung jawab yang penuh di dalam seni ya, intinya transparan, terbuka dan konsekuen. Terus ya intinya kita harus memberikan kritik tapi yang membangun yang tidak bujak ya terbuka kita bersaing.
entah di dalam pentas dan entah itu di dalam diri hati. Ya intinya mah Mas Rizal pengen sesama seniman harus saling menghargai ya, harus saling membangun, harus saling memotivasi, jangan saling menjatuhkan ya Mas Rizal. Junjung. Alhamdulillah Oke, bijak. terima kasih Kang Bijak, Rizal, ini bijak sama sekali. Nah, sekarang saya minta masukan Kang Rizal untuk kami para YouTuber yang berdomisili di Indramayu agar kiprah kami senantiasa ditunggu oleh masyarakat, keberadaan kami diterima oleh masyarakat. Monggo masukannya kan untuk kami gitu agar ke depan kita makin eksis dan bisa membantu masyarakat, membantu halayak umum mengetahui para seniman yang ada di Ciayi Majakuning. Motivasi buat kita. Motivasinya jangan selalu apa ya, maksudnya merasa lelah ya, terus berjuang dan tampilkan di publik yang terbaik ya kan. Misalkan ada apa namanya kata-kata, karena orang kan satu sama lain kan berbeda ya. Jangan ada saling ditinggi-tinggikan ya kan. Jadilah YouTuber yang profesional. Cuma itu aja lah intinya. Semangat lah berjuang. Terima kasih. Dapat motivasi dari seorang Raden. Ya, suatu kebanggaan bisa dapat motivasi guys. Kang Rizal sendiri ini yang terakhir mungkin sudah beberapa ini yang pernah diikuti oleh Kang Rizal, panggung atau apa namanya tuh kayak ini sekarang kan lagi di Buana ya. Selain itu ada nggak selain di Buana atau pernah bekerja sama dengan A atau B atau C begitu? Jadi keseluruhan karir Mas Rizal tuh udah pernah ikut sama grup sandiwara atau grup organ mana aja kok Mas? Yang pernah disinggaya ya. Entah lama atau hanya sebentar. Teman-teman dari awal hingga Buana terus ini. Oke, kita kembali dari awal ya. Ini maksudnya karena pertanyaannya gini ya. Kasarnya seniman di mesti acak ya. Hari sing dikatakan kalau saya bekerja intinya jadi seni di rombongan yang lama itu, yang jadi status saya dan jadi apa namanya kru yang lama itu Dharma Remaja, Bumbon, Indramayu ya, Dharma Saputra, lama itu yang lama-lama ya, Bina Remaja, 3 Bina Remaja BRI, Nunung Alpi. Berarti Nunung Alpi itu vokalis ya? Vokalis dari drama. Ada Tarlingnya ya, ada Tarling. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Maksudnya ya pengennya sih. Ya, pengennya Kalau masalah yang 1 bulan, 2 bulan sih kayaknya nggak ada hitungannya. Iya. Jadi hanya hari kayak sebatas sambatan mungkin bisa pakai hitungan. Iya. Cuma nyambat ataupun dirempel. Organ ataupun apa sandiwara lah intinya kayaknya udah. Kayak mungkin hampir semua ya, hampir. Tapi bakal sih nyetok mah emang mau caranya kalau kita sandiwara. Berarti hari ini nyanyi di grup organ tunggal mah cuma di Bude Nunung Alpi kan? Bude Nunung Alpi. Selain pun ya sering bintang tamu, di Samba. Apakah bintang tamu kamu mungkin hampir semua ya? Tapi sih ngetepnya tuh. Ya tetap Nunung Alpi. Oh iya. Nunung Alpi ada aja ini. Iya ada. Ya intinya gini aja, yang namanya seorang seni ya kayak Rizal ya, khususnya Rizal. Begitu netep minimal 5 tahun ke atas. Oh, jadi ibaratnya tuh tipe-tipe orang setia lah. Pernah lama-lama ada setahun atau apa ya, Mas Rizal. Jadi benar-benar lama-lama minimal 5 tahun. Ya, intinya ya ada Ayub yang mancing 2009 keluar 2019 berapa tahun kan? Berarti lebih 5 tahun ya tuh setia. 5 tahun. Dharma Remaja sengawit kita bujangan ibaratnya sampai habis pada ya intinya 5 tahun ke atas lah. Dharma Saputra 7 tahun. Tapi harus hanya sekedar bintang tamu, sambatan atau priwe mau suara hitungan. Hitungan emang seperti Lima pularis ya pemirsa. Tapi emang fakta kita pernah baca riwayat. Formulatifnya perjalanan karir Kang Rizal itu kurang lebih usia 17-an. Oh, kurang. Oh, SMP ya? 15. Iya, 15 ya. Dari pokoknya dari kalau ikutan sama kakak sih dari SD. Oh, hanya sebatas itu kan. Ikut Melo-melo. maaf ya orang-orang seni mungkin nanti ada yang buka YouTube nih. Mungkin orang tahu kayak Pembangir
Bangir, Iya. Dalang Sandiwara kan, Sandiwara. Belong, sing pernah gendong-gendong kita maksudnya, Wardipa, Wangsa, Datuk, Sinusit almarhum. Bang Ena bro nih ceritanya kita, masih sekolah SD digendong-gendong, ya kayak pancak ya, pacer, pacer di Lingga Buana tuh. Gitu. Jadi tahu lah siapa Rijal dulunya kan. Sedangkan Seri yang pernah melegenda kayak Culen, iya bro ceritanya kita. Raden Culen. Ya iya cerita turun dalam kan digendong-gendong Culen apa. Bagaimana kan itu? Iya. Berarti benar-benar hidupnya ini untuk seni, pemirsa. Nah, jadi kalaupun ada yang minat berlatih seni ya salah satunya saya sarani ke Kang Rijal ini. Ya memang, ya maaf ya. Dulu sewaktu jadi pasukan tempur, saya itu sebelum naik ke panggung jarang banget sih bisa salto mengguri. Rijal pintar. Percaya, saya lihat dari bentuk badannya Gesturnya ya. Gestur badannya. Jadi benar. Kalau saya kayaknya nggak bisa. Wah, saya juga nggak bisa. Ya. Oke Kang Rijal, terima kasih wawancara ini, obrolan ini sangat menarik sekali. Teman-teman nanti kita akan, insya Allah kapan-kapan akan silaturahmi lagi ke Kang Rijal. Oke, siap. Pantengin terus channel saya, Akun Atas Studio dan Kang Iwan Aprianto. Mangga bisa request nanti dengan siapa atau kedepannya siapa sih yang siapa ya? Harus yang kita perlu wawancara kami atau kunjungi, TSD. yang perlu kita silaturahmi ke depannya. Oke Kang Rijal, itu saja dari saya. Mungkin Mas barangkali ada pesan-pesan Iya, belum diakhiri ada untuk pesan-pesan fansnya. untuk fans semuanya kan. Enggak, kan soalnya fansnya. Iya, banyak ini fansnya. Hongkong dari Taiwan. Banyak kan dari luar negeri kan. Monggo, sing pengen disampaikan buat fans Mas Rijal. Sekarang karena sudah mendunia nih ya, seni Indramayu ini, waduh mantap banget. Amin, amin, amin. Jadi Rijal keduman apa lama-lama fan-fan yang ada di luar negeri ya. Untuk semua fan-fan tidak ada yang terkecuali, semuanya aja ya. Pantang terus intinya, pantang yang namanya menjunjung seni ya, jangan dipilih kasih lah ya, jangan kita mau ngapain pun korban mau beli aja ya, kita junjung semua seni ya, intinya harus bisa membangun. Ini harus didukung KB ya. Dukung Orang semua cuma para seniman seniman Rijal. Senang kita kayak KB ya. Bijak ono. Bijak kan ya. Bijak kan seumpama Rijal oli saweran sewu ya patroli sewu. Harus ya. Jadi intinya kayak sing Mas Rijal dia mah bagus hatinya aku. Orang pernah kayak merasa dia kayak harus benar-benar dikagumi semua fans. Jadi lawan bisa mah apresiasilah seniman-seniman lain juga. Aja saling menghujat antar penggemar ya. Kita senengin mau bisa senengin. Iya aja. Ayo kita angkat semua. Karena seni itu tanpa kalian itu tidak akan bisa mungkin. Ya kan? Kayak gitu aja. Kang Rijal, kalau ada waktu ke daerah Sukabumi, kami tunggu kehadirannya. Oh pasti. Oke, Mas Rijal. Berhubung mau apa ya maksudnya kelewat kulaku pengen rokakan suara masih seorang Mas Rijal karena beliau duduk saking muji ya lur, karena emang kalau misalnya bisa melu daftar nih audisi nasional mah insya Allah sebenarnya mah boleh bukti talent insya Allah lolos, entah ya acara-acara tingkat nasional lah ajang audisi. Oke Mas Rijal minta suaranya guys. Oke guys. Lagu Jawa atau lagu apa? Jawa aja nggak? Jawa. Berhubung bisa Indramayu. Jawa, lagu Jawa apa ya? Jawa ya, teloron Indonesia orang apa hari. Rong album mas. Ya ini apa maksudnya? Mungkin saya juga kalau nyanyi misalkan ya tidak untuk seluruh sampai habis lah intinya. Iya. Sedikit aja. Sebaik aja ya. Iya sebaik. Lagu apa Kia? Ya apa ya? Ada sih request belinya apa? Yang biasa dinyanyikan aja kan? Atau lagu Pak Dika Pak Aceh aja. Yang biasa dinyanyikan Kang Rijal aja. Kesukaannya. Lagu apa sih ya? Darwijam. Bis ya tabe lagu Jawa kita. Terus lagu Nano Bella. Batur Kimbe. Ocol. Oke, siap. Lagu apa ini? Anu be. Lagu sing anyar. Sing apal be sih. Wis sing penting mah soloane be ya. Sing penting mah suarane Rijal. Oke. Siap. Sepisan
sunyayangi. Wis gak? Satu ini ya, satu baik. Biasa ngadepin. Masih mending kan undur panggung saya lah. Wis. Sampai Gak cadi. nyerah seorang Raden Rijal itu nyerah. Padahal biasa eksis undur panggung malah lebih banyak sih. Kesuwun sedulur kabeh sing wis nyaksikan kula wawancara TTSD sareng Raden Rijal. Ya mungkin semene bae sing pengen request idola-idolane ajak lalen di like, comment, dan subscribe. Ya diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.